Dahulu kala di Laut Biru yang dalam, ada monster raksasa bernama Kraken. Orang-orang percaya monster ini hidup di perairan dekat Norwegia dan Greenland. Kraken pertama kali ditulis oleh seseorang jauh di masa lalu. Orang itu adalah pria bernama Erik Pontoppidan dari Denmark dalam buku berjudul The Natural History of Norway. Dia menuliskan Kraken berbentuk mirip gurita atau sotong raksasa dan mampu menarik kapal hingga ke dasar lautan. Kemudian orang-orang mulai membayangkan Kraken sebagai cumi-cumi raksasa. Bahkan hingga kini, kisah Kraken masih sangat populer dan bisa ditemukan di buku, film, atau game. Kisah-kisah seputar Kraken mungkin terdengar seperti cerita rakyat atau mitos. Tapi pada tahun 2004, cumi-cumi raksasa pertama berhasil difoto. Penemuan luar biasa ini dicapai oleh sebuah tim ilmuwan Jepang yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengabadikan cumi-cumi raksasa hidup dengan kamera. Mereka menggunakan umpan pancing yang dipasangi kamera untuk memikat cumi-cumi raksasa ke permukaan. Mereka juga menggunakan umpan khusus yang meniru pola cahaya hewan kecil untuk menarik cumi-cumi raksasa tersebut. Setelah beberapa hari menunggu, tim akhirnya beruntung. Foto yang diperoleh menunjukkan tentakel panjang dan mata besar dari makhluk raksasa itu, serta bentuk tubuhnya yang khas. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2012, tim ilmuwan lain, kali ini dari National Geographic, merekam cumi-cumi raksasa hidup untuk pertama kalinya di habitat aslinya. Rekaman ini memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang cumi-cumi raksasa dan perilakunya. Kamu pasti juga pernah mendengar tentang mitos berikutnya. Konon, kota ini adalah kota terindah dan terkaya yang pernah ada. Pintu masuknya dihiasi patung-patung marmer. Arsitektur kota ini sangat kokoh dan megah. Penggambaran dewa-dewa Yunani yang dilukis dengan indah bisa dilihat hampir di semua tempat. Kota ini sudah menjadi perdebatan baik bagi para sejarawan maupun penulis fiksi. Dan informasi mengenai lokasi kota kuno Atlantis masih sangat sedikit. Itu pun jika kota ini memang ada. Karena konon kota ini telah hilang di telan lautan, tidak heran kalau ada yang mengaitkannya dengan lokasi-lokasi misterius lainnya di bumi, bahkan dengan segitiga Bermuda. Tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Belum bisa dipastikan bahwa Atlantis benar-benar ada. Gagasan tentang pulau yang tenggelam ke laut karena suatu bencana adalah konsep yang tersebar luas dalam mitologi dan budaya populer. Meski begitu, ada kemungkinan kisah Atlantis terinspirasi dari kejadian nyata seperti tenggelamnya pulau-pulau seperti Helike. Di pulau yang terletak di Teluk Korintus ini pernah ada kota Yunani kuno yang makmur. Kota ini dikenal akan kemakmuran dan kekayaannya dan juga menjadi pusat spiritual yang penting bagi bangsa Yunani. Kota ini menjadi rumah bagi sebuah bangunan yang dipersembahkan untuk Poseidon dan diyakini bahwa dia sendirilah yang melindungi kota ini. Sayangnya pada suatu malam di tahun 373 sebelum Masehi, sebuah gempa bumi dahsyat mengguncang wilayah ini. Bumi berguncang hebat dan kota ini ditelan laut dalam hitungan menit. Penduduk Helike yang tidak dapat melarikan diri dari bencana tersebut semua hilang tersapu ombak. Tenggelamnya Helike merupakan tragedi besar bagi bangsa Yunani kuno dan dianggap sebagai hukuman dari entitas yang lebih tinggi. Banyak yang percaya kemakmuran dan kemegahan kota ini membuat mereka marah dan mereka menghukum kota ini dengan menghancurkannya. Kota ini masih berada di bawah air selama berabad-abad dan baru ditemukan kembali pada abad ke-20 oleh para arkeolog modern. Saat ini, sebagian besar kota ini masih berada di bawah air. Selagi membicarakan mitos Yunani, kita perlu membahas tentang kota Troya yang terkenal. Ini adalah kota legendaris di Yunani kuno. Para ilmuwan percaya selama bertahun-tahun bahwa kota ini dikarang oleh para penulis dan filsuf. Menurut legenda Yunani kuno, kota ini didirikan oleh Pangeran Troya, Paris, yang menculik Helen, istri Raja Menelaus dari Sparta, dan membawanya ke Troya. Peristiwa ini memicu konflik besar antara Yunani dan Troya yang berlangsung selama 10 tahun. Salah satu kisah paling terkenal dari konflik Troya adalah kisah kuda Troya, yaitu kuda kayu besar yang dibuat orang-orang Yunani dan ditinggalkan di luar gerbang kota sebagai hadiah untuk bangsa Troya. Bangsa Troya yang menganggap kuda tersebut sebagai simbol perdamaian membawanya masuk ke dalam kota. Namun di dalam kuda itu tersembunyi para prajurit Yunani yang begitu berada di dalam kota langsung membuka gerbang dan membiarkan pasukan Yunani lainnya masuk.
Troya tidak bisa melarikan diri kali ini dan mereka akhirnya dikalahkan. Kota ini ditemukan kembali pada abad ke-19 di wilayah Turki modern. Lokasinya di dekat sungai Scamander. Saat ini wilayah ini menjadi situs arkeologi dan menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Mitos berikutnya memang menyedihkan tapi mungkin mengandung kebenaran. Konon bertahun-tahun yang lalu di Kepulauan Solomon di Samudra Pasifik hiduplah seorang pria yang sangat mencintai istrinya. Namun sang istri meninggalkannya demi pria lain dan pindah ke Pulau Teonimanu di dekatnya. Merasa patah hati dan diliputi kemarahan, pria itu mencari kutukan untuk membalas dendam. Dia pun berlayar menaiki kano, bertekad untuk membawa kehancuran pada pulau tempat istrinya melarikan diri. Setibanya di Teonimanu, pria ini menanam 2 pohon talas. Satunya ia pelihara sendiri. Menurut petunjuknya, begitu tanamannya mulai bertunas, bencana akan melanda pulau itu. Dan itu benar terjadi. Pria itu menyaksikan dari puncak gunung ketika serangkaian ombak menghantam pulau itu, menyebabkannya tenggelam di bawah gelombang. Teonimanu benar-benar ada, tapi tidak jelas kapan pulau itu menghilang. Dipercaya ombak saja tidak akan mampu menenggelamkan pulau vulkanik yang kecil namun tinggi ini. Tapi gempa bumi bawah laut mungkin bisa melakukannya. Pulau ini berdiri di tepi lereng bawah laut yang tidak stabil. Penjelasan yang paling masuk akal adalah gempa bumi besar mengguncang wilayah tersebut, sehingga fondasi yang lemah runtuh dan menyebabkan pulau itu tenggelam di bawah ombak. Tanah longsor seukuran pulau ini pasti mendorong air yang sangat banyak, yang kemudian menciptakan serangkaian mega tsunami dahsyat. Jadi, meskipun ombak pembalasan dendam itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar itu akibat dari peristiwa lain. Dan pria yang sedih itu setelah kutukannya terpenuhi, kembali ke Kepulauan Solomon dengan hati yang masih terluka setelah kehilangan istrinya. Kita masih akan membahas ombak lautan, tapi kali ini beralih ke Hawaii. Menurut legenda, dahulu kala ada seorang dewi Hawaii bernama Pele. Dia adalah pelindung api gunung berapi dan kabarnya datang ke Kepulauan Hawaii untuk melarikan diri dari kakak perempuannya. Untuk menyamarkan diri, Pele bersembunyi di berbagai tempat di setiap pulau hingga akhirnya menyembunyikan diri di sebuah lubang di Kilauea. Ini sebabnya menurut legenda, Kilauea dikenal sebagai pusat gunung berapi aktif di Hawaii saat ini. Cerita ini mungkin menakjubkan secara visual, tapi pada kenyataannya, vulkanisme disebabkan oleh mantel superpanas yang memicu banyak pencairan di bawah permukaan planet kita. Orang-orang juga mengatakan air mata dan rambut Pele bisa ditemukan di sekitar gunung berapi. Namun kenyataannya lebih berkaitan dengan fisika daripada cerita rakyat. Ketika lava mendingin dengan cepat, terutama ketika masuk ke dalam air atau sejumlah kecilnya beterbangan di udara, lava akan berubah menjadi kaca vulkanik. Ketika meregang dan mendingin, terkadang ini membentuk tetesan berbentuk air mata. Atau bisa juga meregang hingga sangat tipis sehingga terlihat mirip helaian rambut. Kini kita tahu bahwa Hawaii adalah wilayah vulkanik yang terkenal akan air mancur apinya, dengan aliran lava yang menyembur dari lubang-lubang yang masih aktif. Tidak heran tempat ini menjadi asal mula yang ideal untuk kisah 2 saudara perempuan yang saling bermusuhan.